Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I think you will be okay and always safe and soon. In this occasion, we will learn about suggestion and offer. But before we are going to talk more about it, I want you to know about the base competence. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bersama-sama membahas tentang suggestion and offer. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang materi ini, silahkan pelajari dulu dan pahami serta ketahui tentang kompetensi isi dan kompetensi dasar pada materi kali ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke slide yang pertama. Okay, now we will talk more about suggesting and offering. What is suggest? Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Suggestions are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. The social function of suggestion is to facilitate interpersonal communication between different people. For example, let's finish our homework first. Let's go home. Oke, kita akan bahas tentang apa itu suggesting dan offering. Ya, suggest itu sama dengan kita memberikan saran atau memberikan ajuan atau ide atau rencana kepada seseorang, ya. Dan suggestion itu bisa berupa solusi, bisa berupa nasihat, rencana, atau bahkan ide, dan itu bisa diterima ataupun ditolak. Nah, fungsi dari sosial dari suggestion adalah untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal antara dua orang yang berbeda. Untuk contohnya, let's finish our homework first. Ya. Mari kita selesaikan PR terlebih dahulu. Atau let's go home, ayo kita pulang. Itu salah satu dari suggestion. Aggression or gambit of suggestion. When making suggestion, we often use the following expression. Let's, why don't we? We could, what about, how about, I suggest that, you might want to change, I think, I don't think. Berikut adalah ungkapan kalau kita mau memberikan saran ataupun nasihat, ya, seperti let's, ayo, why don't we, kenapa kita tidak, we could, what about, dan seterusnya. Kemudian contoh dari suggestion atau saran atau nasihat diantaranya let's go to the library. Bagaimana kalau kita pergi ke perpustakaan? Let's go to movies. Ayo kita pergi ke bioskop. Why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR sebelum pergi? We could eat at home today. Kita bisa makan di rumah hari ini. What about eating at a new place? Bagaimana kalau kita makan di tempat yang baru? How about going to same place first? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah Sam terlebih dahulu? I suggest that we call it today. Saya sarankan kita memanggilnya sehari ini. You need to change your sleeping habit. Kamu harus merubah kebiasaan tidur kamu. I think you should go and meet her. Saya kira kamu harus menemuinya dan bertemu dengannya. I think we should do it this way. Saya kira kita harus melakukannya dengan cara ini. Nah, ini adalah contoh dari ungkapan memberikan saran atau nasihat. Dan ini sangat berfungsi sekali kalau kita memberikan saran pada seorang dengan menggunakan expressing ini, ya. Jangan lupa dipelajari dan pahami dan digunakan dalam
kebiasaan kita sehari-hari, terutama dalam mengungkapkan suggestion. Selanjutnya kita akan membahas bagaimanakah cara kita kalau ada seorang yang memberikan saran kepada kita. Tentunya saran tersebut itu bisa diterima dan juga bisa ditolak tergantung kita yang menerimanya. Nah, di sini kita akan pelajari how to respond suggestion, responding to suggestion. Oke, di sini sudah ada bagan, silahkan diperhatikan. Ada making suggestion, contoh memberikan sarannya, kemudian kalau kita terima accepting suggestion, dan kalau ditolak declining suggestion. Contohnya di sini, let's go to movie. Ayo kita pergi ke bioskop. Nah, kalau kita terima, kita ucapkan yes, let's go. Mari kita pergi. Kalau tidak, no, thank you, I don't feel like going. Maaf, terima kasih, saya kira saya tidak mungkin pergi. Ataupun yang kedua, why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR terlebih dahulu sebelum pergi? Nah, ini saran, kemudian boleh kita terima. Oke, I will, nanti diterima. Kalau ditolak, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Oke, ya. Kemudian yang selanjutnya, you should go and meet her. Kamu harus pergi dan bertemu dengannya. Ini sarannya. Kemudian kalau kita terima, oke, if you say so, terima ya. Sorry, I cannot. I have revised engagement. Maaf, saya tidak bisa. Saya punya janji yang lain terlebih dahulu. Nah, itu ungkapan bagaimana kalau kita merespon dari seorang yang memberikan saran kepada kita. Ya, jangan lupa ya, formatnya dengan kata let's go dan yang tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya. Now we will talk more about offer. What is offer and what's the societal function of offer and what's the expression or gamut of offer. Nah, sekarang kalau kita tadi sudah mempelajari tentang bagaimana cara mengungkapkan saran atau nasihat. Nah, sekarang offer, ya, memberikan tawaran. Offer means to give something physical or abstract to someone, which can be taken as a gift or a trade. Tawaran adalah memberikan sesuatu secara fisik atau abstrak kepada seorang. Itu bisa diambil sebagai sebuah hadiah ataupun yang lainnya ya. Kemudian offer can be given in term, food, money, solution, friendship, or bargain. It can be taken or refused. Di tawaran itu bisa berupa makanan, uang, solusi, pertemanan, ya. Dan itu bisa diambil, bisa juga ditolak. Sama seperti tadi nasihatnya. It can be accepting or declining. Social function to facilitate interpersonal communication between different people. Jadi sama fungsinya seperti yang tadi suggestion. Nah, for example, so I take you home. Do you want help me your homework? Nah, ini contohnya tawaran ya. Kalau tadi saran kan ini tawaran. Bolehkah saya mengantarmu pulang? Atau do you want help me your homework? Bolehkah saya membantumu mengerjakan PR? Itu ya contohnya. Kemudian ini ada expressing or gamut, ungkapan yang bisa digunakan untuk mengungkapkan tawaran. When making offer, we often use following expression. Nah, kalau kita mau memberikan tawaran, kita bisa menggunakan ekspresi berikut. Bisa may I, can I, shall I, would you, how about. Ini tolong diingat dan dipahami supaya mudah nanti untuk kita gunakan. Pay attention to the example offer. Coba sekarang perhatikan contoh kalimat tawaran. May I give you hand? Bolehkah saya membantu Anda? Can I help you? Bisakah saya membantu Anda? Shall I bring you some tea? Bolehkah saya membawakanmu teh? Or would you like another piece of cake?
How about I have you with this? Can I clean the car for you? Bisakah saya membersihkan mobil untukmu? So I have you with your homework. I will do the washing if you like. Saya akan mencucinya kalau Anda suka. Nah, ini contoh dari kalimat tawaran yang bisa kita pahami sebelumnya. Okay, responding to offer. How to respond to offer? It can be accepted or declined. Oke, jadi untuk tawaran sama halnya dengan tadi suggestion. Kalau ada seorang yang menawarkan sesuatu kepada kita atau kita menawarkan sesuatu kepada orang lain tersebut atau kita bisa menerimanya dan bisa menolaknya. Ya, di sini sudah ada 3 kolom: making offers, accepting offer, declining offer. Pertama itu membuat tawaran, kemudian kolom kedua menerima tawaran, dan kolom ketiga menolak tawaran. Can I help you? Contohnya, bisakah saya membantu Anda? Yes, please. I really appreciate it. Ya, silahkan, saya sangat menghargainya. It's okay, I can do it myself. Tidak perlu, saya bisa melakukannya sendiri. Contoh yang kedua ya. So I bring you some tea. Bolehkah saya membawakanmu teh? Thank you. It is very kind of you. Terima kasih, Anda sangat baik. Kalau tolak, no, thank you. Tidak, terima kasih. Would you like another helping a cake? Maukah Anda saya bantu untuk sebuah kue? Yes, please. That would be lovely. Ya, silakan. Kalau tolak, no, thank I don't want another helping. Tidak, terima kasih, saya tidak perlu bantuan. How about I help you with this? Bagaimana kalau saya bantu dengan ini? Yes, please. That would be very kind of you. Ya, silakan. Don't worry, I will do it myself. Kalau nolak, tidak perlu. Ya, saya bisa melakukannya sendiri. Dan begitu selanjutnya. Bisa dilihat dari bagan yang ini. Mudah-mudahan ini bisa mempermudah kita dalam memahami tentang how to respond the offer. Selanjutnya, suggestion and offer. Nah, ini contoh dalam bentuk dialog. Ya. Di sini ada 2 karakter, Jamilah sama Ismail. Hi Ismail. Hi Jamilah. What are you doing? Nothing much. Would you like to go to movies? I would love to, but not right now. How about in the afternoon? Great. What movie do you want to watch? Let's watch Rumah Kentang. I would rather not. I'm not much into horror movies. How about Despicable Me? Okay, let's go. When do you want to go? 4 o'clock song. It sounds good. Okay, see you then. Okay, see you. Nah, di sini bisa dipahami ada bentuk suggestion dan juga offer. Ya, silakan buat kalimat lain ataupun percakapan lain dengan menggunakan kalimat suggestion and offer. Jadi sekali lagi, suggestion and offer ini, kalau suggestion itu artinya saran atau nasihat, sedangkan offer itu adalah tawaran. Okay, student, maybe it is on to this point. I hope it can be understood and make you happy for learning English. Don't forget, study and study and study. Thanks for the attention. See you then. Assalamualaikum.